Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Surat Al-Fatihah merupakan surat pembuka dalam Al-Quran yang memiliki kedudukan istimewa. Ada banyak keutamaan yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah manfaat Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Menurut Imam Hambali dalam kitab fikih Gayah Al-Muntaha, membacakan Al-Fatihah untuk orang meninggal merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya, termasuk berbakti kepada orang tua adalah bila engkau hadiahkan pahala sholat untuk kedua orang tuamu bersama sholatmu, berpuasa untuk mereka bersama puasamu, dan bersedekah untuk mereka bersama sedekahmu. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian meninggal, maka janganlah ditahan dan segerakanlah dibawa ke kuburnya, dan hendaklah dibaca Al-Fatihah di dekat kepalanya. Hadis riwayat Baihaqi. Lantas, apa saja 3 manfaat Al-Fatihah untuk orang yang meninggal itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Meringankan siksa di dalam kubur. Surat Al-Fatihah tidak hanya wajib dibaca ketika sholat, ternyata ayat ini juga sangat dianjurkan oleh Nabi untuk dibacakan kepada orang yang meninggal dunia. Salah satu manfaatnya adalah dengan bacaan Al-Fatihah ini dapat meringankan siksa kubur bagi orang yang telah meninggal tersebut. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memasuki area perkuburan lalu membaca Al-Fatihah dan surat Yasin, maka Allah akan meringankan siksa ahli kubur dan ia akan diberikan kebaikan sebanyak orang yang dikuburkan di sana. Menjadi syafaat untuk orang yang telah meninggal. Abu Al-Qasim Ibnu Ali Az-Zanjani dalam kitab Al-Fawaid meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa memasuki area kuburan lalu membaca Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat At-Takasur, kemudian ia berkata, ya Allah, aku telah jadikan pahala bacaan Al-Quran tadi untuk para ahli kubur dari orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, maka mereka atau bacaan Al-Quran tersebut akan menjadi syafaat untuknya di alam kubur. Mendapatkan pahala dari surat yang dibaca. Dalam kitab Al-Maqasid Al-Arsyad, Ahmad ibnu Muhammad Al-Murazi berkata, saya mendengar Ahmad bin Hambal berkata, apabila kalian memasuki area perkuburan, maka bacalah Al-Fatihah, Al-Mu'awwizatain atau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, lalu pahalanya dihadiahkan untuk ahli kubur, maka sesungguhnya pahala bacaan itu akan sampai kepada mereka. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai 3 manfaat surat Al-Fatihah bagi orang yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya surat Al-Fatihah yang dibaca sangat diharapkan bagi orang yang sudah meninggal, dan tidak hanya itu, pahala dari bacaan itu pun juga akan diberikan pula bagi orang yang membacanya. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai umat muslim harus saling mendoakan sesama muslim, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal, karena itu adalah bentuk kecintaan kita sebagai sesama muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mayit dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah memohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.